orientasi yang berbeda. Ada orientasi. Saya pikir ada orientasi yang berbeda. Jadi idealnya orientasinya atau motivasinya teman-teman yang hendak misalkan maju ke legislatif itu adalah bagaimana mereka menyiapkan diri sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oke. Tapi yang kebanyakan muncul ini dengan orientasi adalah bagaimana kita duduk di sana agar dapat memperoleh kemapanan. Kemapanan apa dulu ini? Ekonomi. Kemapanan ekonomi. Kemapanan ekonomi. Ya, terbukti Pak. Berarti jadi DPR cari suaka di sana. Cocok. Karena DPRD ini dipandang sebagai lahan basah yang dengan instan orang bisa tadinya orang biasa-biasa menjadi orang yang super. Orang biasa-biasa sama maksud adalah dia secara strata sosial ya masyarakat biasa, tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh apa-apa. Ketika di DPRD jelas stratanya naik lah. Loncatan gitu. Loncat tinggi. Anggota DPRD. Padahal bisa ditahu gajinya berapa itu. Mereka sudah punya fasilitas, difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhan hidupnya itu dibiayai oleh negara. Oke. Kemudian mereka punya pengaruh dan jelas secara perekonomian mereka luar biasa perubahannya. Contoh nih, maksudnya abang lihat itu tidak biasa perubahan itu ya? Ya ini fakta yang kita lihat. Contoh banyak teman-teman kita yang sebelum jadi DPRD bahkan rumah pun belum ada. Belum ada. Setelah jadi DPRD tidak butuh tahun Pak. Tidak Mereka butuh tidak hanya bikin rumah, bikin istana. Gitu. Ada itu. Iya. Dan ini sekarang menjadi mindset orang, banyak orang teman-teman kita, bahwa untuk bisa mendapatkan kemapanan secara instan itu cukup dengan lewat DPRD. Nah ini makanya kita kembali ke mindset tadi itu. Saya kira ini harus diperbaiki. Ini kan bahaya bang kalau begitu. Artinya dampaknya nanti terhadap masyarakat kan akan terasa. Contoh misalkan, saya jadi DPR lalu kemudian saya hanya memikirkan kepentingan individu atau golongan saya, kelompok saya. Pada akhirnya kan mengorbankan masyarakat. Ini kan berbahaya untuk sebagai orang-orang yang masuk di DPR itu kan, orang-orang kayak begini kan mestinya nggak layak tuh. Tapi kok masih ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Ini kan fenomena juga. Iya. Abang lihatnya gimana itu? Tema sentralnya ketika maju sebagai calon anggota DPR, calon legislatif ya, itu adalah bagaimana kita membawa misi mewakili masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Memperjuangkan hak-hak yang dimaksud adalah bagaimana mengangkat derajat sosial masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat itu bisa terwujud kesejahteraannya, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam persoalan kehidupannya, akses pelayanan dan sebagainya. Masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah sosial itu ada yang memperjuangkan oleh mereka-mereka yang menjadi anggota DPRD itu. Sederhananya seperti itu. Sehingga kembali ke tema sentralnya tadi itu adalah bagaimana anggota DPRD ini membawa misi memperjuangkan hak sosial, hak masyarakat, mewakili masyarakat di pemerintah daerah untuk terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat tadi, atau menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang ada. Yang ada justru terbalik. Jadi ada pergeseran paradigma, ada ketidakpemahaman di masyarakat
dan ini banyak kita lihat ya, mohon maaf, Oke. bukan kita menyindir, tapi ini berdasarkan apa yang kita saksikan dari sebagaimana komposisi anggota DPRD yang ada ini. Karena untuk bisa mengidentifikasi itu sederhana dengan kita melihat mereka jalankan perannya apa tidak. Itu kan terasa sekali, Bang. Rasa Seolah-olah DPR ini tidak ada peran sepanjang ini. Hanya padahal mereka itu bisa menjadi tulang punggung masyarakat mestinya ya, untuk mengawasi semua program-program daerah. Kira-kira begitu. ya. Lagi-lagi contoh, apakah ada seorang anggota DPRD atau adakah keputusan yang dikeluarkan melalui DPRD terkait dengan bagaimana ketertinggalan pembangunan di daerah kita? Bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah ini? Tidak ada. Kita harus akui kondisi saat ini Taliabo ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita ini bukan hanya sekedar daerah tertinggal, tapi juga kita ini adalah daerah yang terdiskriminasi secara sosial. Karena kalau kita bicara daerah tertinggal, daerah kita yang tertinggal dalam hal itu bisa pendekatannya itu melalui sejauh mana progres pembangunan fisik yang ada di daerah itu. Paling tidak pembangunan sarana pemerintahan misalkan, sarana dan prasarana pemerintahan. Kan sudah hampir 10 tahun, menjelang 9 tahun sejak Taliabo ini dipimpin oleh seorang bupati. Dan kalau kita misalkan hitung sejak pemekaran ya, sudah lebih 10 tahun pemekaran Pulau Taliabo, sudah 11 tahun hari ini. Di mana bahkan kantor-kantor OPD yang ada sebagai tempat pelayanan publik itu masih ngontrak semua. Masih ngontrak. Dan itu masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini masih ngontrak. Itu. Semua kantor-kantor OPD. Ya, alhamdulillah berapa 1 tahun terakhir ini pada akhirnya kantor bupati jadi. Oke. Kantor DPRD selesai. Tapi berapa tahun Pak baru kemudian itu bisa terrealisasi? Abang lihatnya janggal, Pak? Iya, Janggal. iya. Berarti kelihatannya ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran ya, atau seperti apa? Betul. Jadi kalau mau dibilang bahwa anggaran daerah kita ini minim sehingga tidak memungkinkan untuk menggenjot pembangunan fisik itu bisa secara maksimal, saya kira APBD dengan angka 700 hingga 800 M per tahun itu bukan anggaran yang kecil. Kita bisa bandingkan dengan daerah-daerah yang kelahirannya itu sama dengan Taliabo, dan juga memiliki APBD yang jumlahnya nyaris sama lah dengan Taliabo. Bahkan ada di Kabupaten Banggai Laut itu di 2022 APBD-nya itu bahkan lebih besar Taliabo. Oh gitu. Tapi bagaimana kita lihat kemajuan daerah itu? Ketika dibandingkan misalkan dengan daerah kita, sarana itu tadi kita singgung sarana pemerintahan ya, sarana pemerintah. Belum kita bicara bagaimana pemerintah daerah dalam hal membangun sarana umum, sarana masyarakat umum. Contoh jalan, listrik, kemudian pelayanan kesehatan. Sampai hari ini
kita masih sangat terpuruk di posisi itu. Abang lihat DPR menanggapi masalah itu bagaimana? Tidak ada. Jadi tidak ada tanggapan dari DPRD. Itulah makanya yang kita cukup sayangkan. Kita pernah menuntut ke salah satu anggota DPRD dan ada bahasanya lucu. Bahkan walaupun beragam ya, ada salah satu yang menyatakan bahwa teman-teman jangan terlalu banyak menuntut kita, karena kita jadi ini bukan karena kita dipilih dengan memberikan amanah, tapi lagi-lagi kita ini dipilih karena kita sudah bayar kalian. Sudah bayar masyarakat. Sudah bayar masyarakat. Ada yang mengaku begitu? Ada. Jangan Pak. Anda usah sebut dengan namanya. Oke, ya. iya. Itu off the record. Ada juga yang bilang bahwa saya memang peduli, saya cukup peka dengan kondisi ini. Tapi apa boleh buat, pengambilan keputusan di DPRD ini harus dilakukan secara kolektif kolegial. Oke. Sementara pada posisi ini, saya cuma sendiri Pak yang siap memperjuangkan persoalan-persoalan itu. Oke. Sehingga saya pada posisi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dari dua tanggapan itu, Kan lucu. Saya kira ini bukan alasan. iya. Ini tidak bisa dijadikan alasan. Nggak bisa lah ya. Tidak bisa dijadikan alasan bahwa karena dia berada di titik minoritas dalam hal ini untuk mempengaruhi kebijakan itu, sehingga dia tidak bisa berkutik atau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sesungguhnya masih ada jalur-jalur lain yang bisa dilakukan. Perjuangan itu tidak kalau seandainya tidak bisa direalisasikan lewat parlemen di ruang DPRD, kan saya pikir dia juga bisa tampil di luar parlemen untuk memperjuangkan itu langsung di hadapan publik. Kemudian paling tidak ketika secara kebijakan dia tidak bisa berbuat banyak, paling tidak itu sikap, Paling tidak bicara lah. paling tidak bicara, dan pastikan itu masyarakat ketahui bahwa Anda punya sikap itu seperti ini terkait dengan persoalan ini. Kan ketika semuanya pada diam, dimintai pertanggungjawabannya, ya apa boleh buat, saya cuma sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah Bahasa pelarian lah. kemunafikan yang dipertontonkan oleh seorang anggota DPRD. Apa menarik ini Bang?